Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira ila yaumil wa ba'd. Nuwasil qira'atana, kita lanjutkan bacaan kita dan dars kita dalam membaca kitab Syarh al-Aqidatil Wasithiyah di Fadilatul Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Sekarang kita masih dalam pembahasan bab apa? Al-Qur'an ya. Kalamullah munazzal ghairu makhluk minhu bada. Baik. Kita lanjutkan apa maksudnya Allah ulu. Di sini dikatakan Allah ulu ma'adunuhi qaribun fi uluhi. Maksudnya apa dulu? Nggak ada yang boleh lihat ya? Hah? Kata gimana tuh maksudnya tuh? Tak bahas, tapi masih kurang. Antum? Jadi yang tinggi siapa? Yang dekat? Enam. Allah tinggi, tapi Allah bersama makhluk. Tinggi itu zatnya, yang bersama itu adalah ilmu. Itu maksudnya. Kemudian Allah qarib di dalam ayat ujibu da'watad da'i idza da'an. Fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Maksudnya qarib di sini qarib apa? Jabon. Nah, qarib mendengar mengijabah doa hambanya. Baik, dikatakan bahwasanya di Al-Qur'an Sunnah disebutkan tingginya Allah bersama apa? Dekatnya Allah dengan makhluknya ini adalah perkara yang saling tidak berkontradiksi. Kenapa enggak berkontradiksi, Hanif? Enggak, maksudnya kenapa dia enggak saling bertentangan? Untuk menanya belum, Jack? Kenapa? Hah? Dekat. Dekat nggak bulan? Karib nggak tapi? Masa?
Allah dekat, kemudian Allah tinggi, tapi ini enggak bertentangan, suatu perkara yang saling tidak berkontradiksi. Apa? Kenapa? Salah ya, salah satu tuh. Nggak ada yang boleh lihat buku ya. Bung? Jadi pertanyaan ini gitu. Ulunya Allah sama ma'iyahnya tidak saling berkontradiksi. Iya, kenapa? Di kitab ya, sesuai kitab. Karena berbeda. Ulu yang dimaksud di sini adalah zat, sedangkan ma'iyah adalah ini. Baik. Nah, Ruli, dengar nggak kemarin? Jawabannya apa? Itu zat Allah tapi yang dekat itu. Lalu zat al-qarib lainnya. Bukan. Sesuai kitab ya. Jawabannya apa? Laisa kamitslihi syai'. Nah, jawabannya laisa kamitslihi syai'. Masuk beriman kepada Allah dan kepada kitabnya, beriman kepada apa? Dul. Udah baca belum? Udah baca belum tadi? Hah? Baik enggak belajar. Antum? Tuh. Al-Quran adalah pakai bahasa Arab. Nggak usah kayak gitu. Bukan. Udah. Dikit. Antum. Tadi pertanyaannya apa jawabannya? Nah, jadi termasuk beriman kepada Allah dan kitabnya, kita mengimani Al-Quran adalah kalamullah nazzal biar makhluk minhum bada wilahi. Yang dimaksud dengan Al-Quran adalah kalamullah itu apa? Nah, Allah berbicara sesuai yang dipahami bahwasanya berbicara dengan huruf dan maknanya. Itu sifat Allah. Bukan Allah ciptakan kalam. Keyakinan siapa yang mengatakan Allah Azza wa Jalla menciptakan kalam ini? Ahsan. Al-Quran munazzal maksudnya apa? Nah, gara makhluk. Kenapa bukan gara makhluk? Kenapa Al-Quran bukan makhluk? Baca nggak tadi? Jek. Kurang.
Hitung ya salahnya berapa tuh? Ruli? Hah? Kenapa? Udah lah, antum khusus. Nggak ikut. Oke. Kenapa? Dul? Nah, Al-Quran bukan makhluk, karena Al-Quran sifat Allah. Al-Quran sifat, kaidahnya apa? Al-kalam, fi sifat al-kalam. Tidak. Satu dulu, selamat, alhamdulillah. Nah, kita lanjut. Ma'na minhu bada'. Qala rahimahullah wa hafidha wa ma'na qawlihi minhu bada'a ay anna al-Qur'an bada'a wa kharaja min Allah ta'ala wa takallama bih. Al-Qur'an ini adalah mulai adanya dari Allah, keluar dari Allah, dan Allah Azza wa Jalla lah yang berbicara dengan Al-Quran tersebut. Jadi Allah yang berbicara, ya, berbicara kepada Jibril perantarai ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bidayatu nuzul Quran, asal muasalnya. Wa min di sini libtida'il ghayah, min ibtida'il ghayah. Betul-betul mulainya dari Al-Quran, dari Allah Azza wa Jalla, mulai munculnya. Wa qawlu wa ilaihi ya'ud anna al-Qur'an yarji' ila Allah Ta'ala. Maksudnya ilaihi ya'ud apa? Bahwasanya Al-Qur'an nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu yurfa'u fi akhir zaman fala yabqa minhu syai'un fi sudur wala fil masahif. Karena nanti akan diangkat di akhir zaman Al-Qur'an tersebut, dan tidak tersisa sedikit pun dari Al-Qur'an di dada-dadanya kaum mukminin hufadzul Qur'an, dan juga bahkan tidak ada di mushaf-mushaf. Wa dzalika min alamatis saah, dan yang demikian itu di antara tanda-tandanya hari kiamat. Ya, tanda-tanda apa? Akan ditegakkan hari kiamat. Dan ini makna yang sahih. Al-Quran diangkat di akhir zaman. Sebagaimana di sini di Hasyiah antum lihat, dikeluarkan oleh Ibnu Majah, Al-Bazzar, Al-Hakim, dan berkata sahih ala syarti Muslim. Dan juga di sini Anda bawakan kaulnya Ibnu Mas'ud kalau nggak salah sini ya. La yunza'anna hadzal Qur'an min baini adharikum. Nanti akan diangkat Al-Qur'an ini dari dada-dada kalian. Qila, dikatakan kepadanya, ya Aba Abdurrahman, wahai Aba Abdurrahman, kaifa yunza'? Bagaimana Al-Quran ini bisa diangkat? Minnah dari kita. Bagaimana Al-Quran ini dicabut dari kita? Waqad asbatahu Allahu azza wa jalla fi qulubina. Dan padahal Allah azza wa jalla telah mengkokohkan Al-Quran tersebut di dalam hati-hati kita. Wa asbatnahu fi masahifina, dan telah kita tetapkan, telah kita jaga, telah kita tulis di mushaf-mushaf kita. Ya, qala yasri alaihi fi lailatin fayunza' ma fil qulub wa yadhhabu bima fil masahid wa yusbihu an-nas minhu fuqara.
Wallahu alam ini maknanya apa? Al-Quran ini di malam hari, wallahu alam dijalankan atau bagaimana? Fayunza ma fil qulub. Kemudian ya, dicabutlah seluruh Al-Quran di dalam hati manusia. Kemudian yang di dalam mushaf itu pergi, hilang. Wa yusbihun nas minhu fuqara, dan manusia ya menjadi orang yang tidak memiliki apa-apa sedikit pun dari Al-Quran. Tsumma qara'a qaulahu ta'ala, kemudian beliau membaca firman Allah Ta'ala, wala in syi'na lanadhhabanna billadzi auhayna ilaika tsumma la tajidu laka bihi alaina wakila. Surat Al-Isra ayat 86. Ini diantara yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu akan diangkat di hari kiamat. Wal'iyadzubillah. Ya, banyak-banyak kita bertobat. Syukran. Atau makna dzalik, atau makna yang kedua daripada wa ilaihi ya'ud, maknanya adalah annahu yunsabu ilaihi, bahwasanya Al-Qur'an itu dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwasanya Al-Qur'an dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi barakallahu fikum, makna yang benar itu adalah ya tadi. Ya. Makna yang benar itu adalah yang lebih rajih maksudnya ya, ala khilafil ulama, yang tadi bahwasanya Al-Qur'an akan hilang nanti di hari kiamat. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua di sini disebutkan maqalah daripada maqalah kelompok yang menyimpang terhadap sifatul kalam, terhadap Al-Qur'an. Tsumma dzakara Syekh rahimahullah huna maqalat al-Kullabiyah atba'i Abdullah ibn Sa'id ibn Kullab fil Qur'an. Kemudian Syekh di sini menyebutkan bagaimana pendapatnya Kullabiyah, pengikutnya Abdullah ibn Sa'id ibn Kullab di dalam atau tentang atau di dalam memahami Al-Qur'an, tentang pemahaman dia terhadap Al-Qur'an. Annahu hikayatu an kalamillah. Kata Ibnu Kullab atau firqah Kullabiyah, mereka mengatakan apa? Al-Qur'an itu adalah hikayat dari kalamnya Allah Azza wa Jalla. Kenapa mereka mengatakan hikayat? Kan? Hah? Hah? Apa? Apa? Karena mereka meyakini kalam Allah kalamu nafsi. Terus bagaimana yang di mushaf segala macam itu hikayat an kalamillah. Kalau Asy'ariyah nanti beda lagi. Ya, bedanya sedikit aja. Ntar di bawah disebutkan. Lianna kalam Allah indahum, karena kalamnya Allah menurut mereka huwal ma'nal qa'im fi nafsihi lazimun li dzatihi kaluzumil haya'i wal ilmi la yata'allaq bi masyiatihi wa iradatihi. Antum lihat di sini, karena menurut mereka kalam Allah itu adalah kalam ya al-ma'nal qa'im fi nafsihi, makna yang melekat pada dirinya Allah Subhanahu wa taala, lazimun li dzatihi, yang harus ada, selalu ada pada zatnya Allah. Artinya ini kalam adalah sifat zatiyah. Ya, kalam adalah sifat apa? Zatiyah. Sebagaimana kelaziman sifat hayat dan sifat ilm pada zatnya Allah Azza wa Jalla. Dan dia tidak berkaitan sama sekali dengan masyiah dan iradah. Paham? Ya. Karena mereka ini ikhwan, ini Ibnu Kullab ini adalah raisnya mutakalimin ikhwan di Basrah. Ya, zaman tabi'in beliau ini hidup. Nah, atau dia ya. Dia wafatnya 140 Hijriah. 140-an Hijriah wafatnya. Naam. Barakallahu fikum.
Karena mereka ini adalah orang-orang yang mengingkari apa? Orang-orang ahlul kalam mengingkari apa? Sifat fi'liyah bagi Allah Azza wa Jalla. Ya, mengingkari sifat apa? Fi'liyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka apa? Udah kalamnya sifat dzatiyah, melekat pada zatnya Allah, dan Allah berbicara ya bila saut wala huruf, semua makna qaim fi dzatihi. Wa hadzal ma'na qaim fi nafsi ghairu makhluq. Dan makna yang tegak yang ada pada dirinya Allah, pada jiwanya Allah, zatnya atau nafsinya, ghairu makhluq. Itu bukan makhluk. Bang? Wa hadhihi al-alfadhul mukawwanatu min hurufin wa aswatin makhluqatun. Adapun lafaz-lafaz ini yang tersusun dari huruf-huruf atau suara-suara itu baru makhluk. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin itu makhluk sudah. Paham? Ya ujung-ujungnya mereka mengatakan apa? Al-Qur'an adalah makhluk. Ya ujung-ujungnya mereka mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Wal'iyadu billah. Seperti orang-orang Jahmiyah ujung-ujungnya. Bahkan lebih parah daripada Jahmiyah. Wa hiya hikayatun li kalamillah wa laysat hiya kalamu. Ini adalah hikayat. Apa hikayat? Ya, suatu yang diceritakan gitu ya. Tentang kalamnya Allah yang ada di dalam zatnya Allah. Bukan kalamnya Allah. Terus Al-Quran kalamnya siapa? Jibril atau enggak? Muhammad. Si Ruli terputus ini dia. Tadi nelpon barusan. Barakallahu fikum. Ini keyakinannya siapa? Kullabiyah. Sekarang kita berpindah ke sekte yang ketiga, wa dzakara maqalatal asy'ariyah. Di sini beliau menyebutkan makalahnya Asy'ariyah. Enggak ada jaringan, Zul. Enggak ada jaringan. Jaringan. Enggak ada ya? Enggak ada jaringan ya? Udah antum mendingan i'tizal aja dulu lah. Menghubungkan ulang. Al-Asy'ariyah adalah atba Abil Hasan Al-Asy'ari. Pengikutnya Abul Hasan Al-Asy'ari. Namanya Ali bin Ismail bin Ishaq. Dan beliau termasuk ya min nasli Abi Musa Al-Asy'ari, termasuk keturunan ya Abu Musa Al-Asy'ari. Ada nasabnya ke sana nyambungnya. Akan tetapi khonifillah Al-Asy'ariyah ini alhamdulillah Abul Hasan Asy'ari maksudnya beliau telah taubat di akhir hayatnya beliau. Dan beliau memiliki 3 fase di dalam kehidupannya beliau sebagaimana yang telah kita sebutkan dahulu. Yang pertama, beliau berada di sekte apa? Mu'tazilah. Kemudian ingin membantah Mu'tazilah. Ya, tapi dengan kebedaan. Nah, maka terjadilah mazhab apa? Al-Asy'ariyah. Baru terakhir beliau Ahlus Sunnah. Ya, berpindah kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa kata mereka? Annal Qur'an ibaratun an kalamillah. Adalah ibarat ya dari kalamnya Allah. Apa ibarat? Ungkapan. Ahsan. Nah, jadi yang ada kita baca ini sekarang itu adalah ungkapan tentang kalamnya Allah.
Lianna kalam Allah indahum ma'nan qaimun fi nafsi. Karena kalam Allah menurut mereka adalah makna yang tegak, yang berada pada jiwanya saja, pada zatnya Allah. Ya, enggak tahu. Kalamun nafsi, ya khawatirun nafas. Apa namanya? Busit, apa namanya? Khawatir itu yang terbesit, ya terbenak di jiwa. Itu kata mereka, kalamnya Allah. Wa hadzal ma'na ghairu makhluq, dan makna ini bukan makhluk. Amma hadhil alfadhul makhru'ah, adapun lafaz-lafaz yang dibaca ini, fahiya ibaratun an dzalikal ma'na al-qaim bi nafsi. Dia adalah ungkapan ya tentang makna yang ada pada nafasnya Allah Azza wa Jalla. Wa hiya makhluqatun, dan dia ibarat ini adalah makhlukah. Wala yuqalu innaha hikayat, dan enggak boleh kita katakan bahwasanya ya lafaz-lafaz ini adalah hikayat dari kalamnya Allah. Ya, mereka saling berdebat padahal apa? Sama aja. Wa ba'dul ulama yaqul, sebagian ulama berkata, innal khilafa bainal kullabiyyah wal asy'ariyah khilafun lafdhiyyun la ta'ila tahta. Bahwasanya khilaf antara kullabiyyah dan asy'ariyah adalah khilaf yang lafzi. Khilaf apa? Lafzi. Secara lafaz aja, walaupun ya hakikatnya mereka sama, tujuan yang maknanya sama, ujung-ujungnya mengatakan ya Al-Quran adalah makhluk, khalas. Ya, ini khilaf lafzi yang la ta'ila tahta, yang tidak ada faedahnya sedikit pun. Ya, enggak ada faedah yang hakiki sedikit pun di bawah khilaf ini. Ya kalau mau dicari-cari mereka ada, karena mereka ahlul kalam, ada aja omongannya. Fal asy'ariyah wal kullabiyyah yaqulun al-Qur'an naw'an. Al-asy'ariyah wal kullabiyyah berkata, Al-Qur'an itu terbagi dua, alfadhun wa ma'anin. Ada lafaz, ada makna. Fal alfaz makhluqatun wa hiya hadhil alfadhul mawjudah. Lafaz-lafaznya ini adalah makhluk, dan ini adalah lafaz-lafaz yang ada sekarang ini. Ya ujung-ujungnya seperti siapa? Jahmiyah. Jahmiyah mengatakan apa? Al-Qur'an makhluk, khalas. Sama aja, enggak ada bedanya sedikit pun. Wal a'yadzu billah. Wal ma'ani qadimatun qa'imatun binafsi. Adapun makna-maknanya adalah makna yang qadimah. Ya, makna yang ada pada zat Allah Azza wa Jalla dulu. Artinya apa? Qadimah doang, enggak hadisah. Ya, dia cuma qadimah, enggak hadisah. Qa'imatun binafsi, yang ada pada nafasnya Allah. Wa hiya ma'nan wahid. La taba'ud fihi wa la ta'adduda. Dan makna yang ada pada zatnya Allah tentang Al-Quran ini hanya satu aja maknanya sebenarnya. Tidak ada pembagian sedikit pun dan tidak ada berbilangan sedikit pun. Paham ya? Jadi intinya ada Al-Quran itu dia di dalam dirinya Allah. Khalas. Al-Quran dalam dirinya Allah, ada makna di situ, udah maknanya itu intinya. Dan yang mengungkapkannya itu adalah Jibril atau Nabi Muhammad SAW. Wa ala kulli halin fal qawlani in lam yakuna muttafiqaini fahuma mutaqarriban. Wa ala kulli hal, ya, apapun keadaannya, intinya dua pendapat ini kalau memang tidak sama persis, intinya mereka saling berdekatan. Enggak usah kita terlalu berdalam-dalam. Kita fokus akidah kita dulu aja. Waqad asyara Syekh rahimahullah ila butlani hadaini wa qawlaini biqauli wa la yajuzu itlaqul qawli bi annahu hikayatun an kalamillah. Dan sungguh Syekh rahimahullah telah memberikan isyarat tentang batilnya dua pendapat ini dengan ucapan beliau
Tidak boleh kita itlaqul qaul, menyematkan pendapat kita, menyematkan ya ucapan kita bi annahu hikayatun an kalam. Bahwasanya Al-Qur'an ya kita sematkan dengan ucapan kita adalah hikayat dari kalamnya Allah, enggak boleh. Kama taqulul kullabiyah, sebagaimana dikatakan kullabiyah. Au ibaratun anhu, atau enggak boleh juga kita sematkan sebagai ibarat dari kalamnya Allah. Kama taqulul asy'ariyah, sebagaimana dikatakan oleh orang-orang al-asy'ariyah. Bal ya, akan tetapi idza qara'ahu nas, atau bahkan ketika manusia membacanya, atau katabuhu fil masahif, atau menulis di mushaf, lam yakhruj bidzalika an yakuna kalamullah haqiqatan. Maka hal tersebut tidak akan keluar Al-Qur'an dari ya sifatnya dia adalah kalamullah secara hakiki. Ai anal Qur'an al-'azima kalamullah al-fadhu wa ma'anih. Aina wujud. Intinya Al-Quran adalah Al-Quran yang azim ini kalamnya Allah, baik lafadznya atau maknanya. Dimanapun kita dapatkan, intinya Al-Quran lafadznya, maknanya, hurufnya itu adalah kalamnya Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ketika ada yang mengatakan lafdzi bil Quran makhluk, bid'ah ini. Ya, ini sama aja mengatakan apa? Lafadznya adalah makhluk. Ya Al-Quran berarti makhluk ujung-ujung. Soalnya nanti kita akan bahas itu tentang lafdzi bil Quran ya di kitab-kitab setelahnya. Dan dari situlah Bukhari di tahdzir. Ya. Diasingkan dan semisalnya. Allahul musta'an. Tapi terbantahlah dengan kitab beliau Khalqu Af'alil Ibad. Tuduhan-tuduhan tersebut tidak benar dan mereka menyesalnya. Sawa'un hafidha fi sudur, sama saja baik dia dihafalkan di dada kita, di hati kita, au tuliya bil alsan, atau yang dibaca dengan lisan kita, au kutiba fil mushaf, atau ditulis di mushaf, la yakhruju bidzalika an yakuna kalamullah ta'ala haqiqatan. Enggak akan mengeluarkan hal tersebut dari statusnya dia sebagai kalamnya Allah azza wa jalla secara hakiki. Tetap itu adalah kalamnya Allah. Sama dzakara Syekh rahimahullah dalil dzalik. Kemudian Syekh menunjukkan dalil tersebut. Dalil tentang tidak akan keluar ini semuanya, ya semuanya tidak akan mengeluarkan Al-Qur'an dari kalamnya Allah secara hakikat. Dalil akli tapi akannya. Faqala, dikatakan di sini, fa innal kalam innama yudhafu haqiqatan ila man qalahu mubtadi'an. Wala ila man qalahu balighan muaddiyan. Karena al-kalam, ya kalam ini disandarkan secara hakikat kepada orang yang mengucapkannya di awal-awal. Awal mula siapa yang mengucapkan Al-Quran? Allah. Tidak kepada yang menyampaikan ya muaddian. Nah, sekarang kalau dikatakan yang menyampaikan, yang mengatakan ini adalah ibarat dari kalamnya Allah, berarti yang mengucapkan siapa? Jibril. Berarti kalamnya Jibril. Berarti kalamnya Jibril makhluk berarti ujung-ujungnya semuanya. Na'udzubillah. Fa innal muballighal muaddiya innama yusamma wasitatan faqat. Sesungguhnya al-muballigh wal muaddi, yang menyampaikan Al-Qur'an ini, yang mendakwahkan, menyebarkan, dia hanya diberi nama dengan wasitatan saja. Tetap kalamnya adalah kalamnya, bukan mutakallim tapi wasitah. Ya. Sebagaimana yang sering kita contohkan. Antum dengar bicara anak-anak, antum sebarkan pembicaraan anak, pasti antum sandarkan tersebut ke kalamnya anak. Misalkan dulu ngabarin ke anak, Ustaz, insya Allah besok libur. Kata siapa antum? Kata anak, ya nggak percaya. Kata Ustaz Khair. Misalkan gitu kan. Antum tahu dari mana? Tadi ngomong, itu kan. Yang pertama kali ngomong itu siapa? Makanya kita sandarkan ke situ. Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa in ahadun minal musyrikin istajarak fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Kalau ada salah satu dari kalangan musyrikin meminta pertolongan kepadamu, perlindungan, maka lindungilah sampai dia mendengar kalamnya Allah. Melihat sini, wasama al-madhkur fi hadhil ayah,
yang mendengar yang disebutkan di ayat ini, innama yakunu biwasitatil muballigh. Dia ada dengan perantara al-muballigh yang menyampaikan Al-Qur'an tersebut. Paham? Wa sumiyal masmu'u kalamullah, tapi tetap yang didengarkan itu, objek yang didengarkannya masih dikatakan kalamnya Allah. Fadala ala anal kalam innama yudhafu ila man qalahu mubtadi'an. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya kalam itu hanya disandarkan kepada orang yang awal mengucap. Dalam hal ini Al-Qur'an yang mengucap pertama kali adalah Allah Subhanahu wa taala. Paham antum? Ya? Paham ya? Pendalilannya itu? Nah. Yang keempat, tsumma dzakara Syekh rahimahullah maqalat al-Mu'tazilah. Amun Syekh rahimahullah di sini menyebutkan maqalahnya Mu'tazilah, haitsu yaqulun, di mana mereka berkata inna kalam Allah al-huruf dunal ma'ani. Kalamnya Allah Azza wa Jalla al-huruf dunal ma'ani, bukan makna. Fayaqulun, mereka berkata inna musammal qaul wal kalam indal itlaq ismun lil lafzi faqat. Paham kan tuh? Kalamnya Allah itu adalah huruf-huruf dunal ma'ani, tanpa mengandung apa? Makna. Kenapa? Inna musammal qaul wal kalam, karena yang disematkan dinamai dengan qaul dan kalam indal itlaq secara mutlak itu hanya ya isim lafaz ya, atau isim afwan untuk lafaz saja, tidak mencakup maknanya. Paham antum? Paham enggak, Ki? Paham enggak? Wal ma'na laisa juz'a musamma, dan makna bukan bagian dari yang diberi nama, yang dinamai di sini. Maksudnya qaul dan kalam. Bal huwa madlulun musamma, tapi dia adalah madlul, yang ditunjukkan oleh yang diberi nama. Antum lihat di sini. Kita mengatakan kalamullah, kalam. Ini kalam ini berarti kan apa? Isim gitu kan. Nah, barakallahu fikum. Jadi kalam ini kapan dikatakan kalam? Secara mutlak ya ini hanya sekedar penamaan untuk lafaz saja. Enggak ada makna di situ. Oh, ini adalah kalam. Ya berarti kalam ini apa? Lafaz. As-saut mustamil ala ba'dil hurufil hijaiyah. Ya suara yang mengandung huruf hijaiyah, udah sekedar itu. Intinya kalam itu, ini kalam, ini adalah qaul, ya berarti apa? Ini sedang menunjukkan, sedang memberi nama penyematan kepada lafaz-lafaznya saja, bukan makna. Adapun makna bukan bagian daripada yang dilafadzkan. Paham? Ya, inna hadzal Qur'an yahdi lillatihi aqwam. Ini cuma apa? Lafaz doang. Kan ini kalam kan? Ini cuma lafaz doang. Kalam dikatakan kalam karena ini lafaz doang, enggak ada makna. Paham ya? Bukan? Enggak ada maknanya. Ya. Jadi barakallahu fikum, makna itu bukan bagian daripada kalam itu. Mafhum? Makna bukan bagian dari kalam itu sendiri. Jadi artinya kalamnya kalam doang. Enggak ada maknanya. Kalam, ya udah kalam. Mafhum? Hanya sekedar lafaz doang. Bukan atau tanpa ada makna. Cuma sekedar huruf-huruf. Bal huwa madlulu musamma, ya. Makna bukan juz musamma, tapi dia adalah madlul, yang ditunjukkan oleh yang diberi nama. Bingung lah antum? Aneh mereka. Ya, mereka mengatakan intinya lafaz-lafaz itu kosong dari nah. Tsumma dzakara rahimahullah taala al-madhhab al-muqabil lidzalik. Kemudian Syekh rahimahullah di sini menyebutkan mazhab yang bertentangan dengan itu semua atau yang keempat ini. Faqala Syekh berkata,
Walal ma'ani dunal huruf. Maksudnya apa? Di sini kan di matan sebelumnya Syekh mengatakan, Syekhul Islam, laisa kalamullah al-ma'ani dunal huruf, ay al-kalam ma'ani faqat dunal huruf. Bukan termasuk kalamullah hanya sekedar makna tanpa adanya huruf. Ya? Bukan sekedar kalamnya Allah atau bukan kalamnya Allah yang dia hanya sekedar makna tanpa ada huruf. Walal ma'ani dunal huruf, dan bukan juga termasuk kalamnya Allah yang cuma sekedar makna tanpa adanya ya, itu udah ya tadi ya, afwan. Ana ulang. Laisa kalamullah al-ma'ani dunal huruf. Bukan hanya sekedar apa? Bukan kalamnya Allah, bukan termasuk kalamnya Allah, dan dia bukan kalamnya Allah, ya, yang hanya sekedar makna-maknanya saja tanpa apa? Huruf. Paham? Walal ma'ani dunal huruf, ya, dan bukan termasuk kalamnya Allah, ya. Naam, di situ bagaimana coba matanya? Coba antum lihat matanya. Baik. Afwan, kayaknya pindah dulu dah. Gerah di sini. Enggak ada kipas. Dipindahkan dulu. Ya. Ya. Daripada antum ini apa? Lama ngambil kipas ke sana kemari, repot nanti. Kelamaan. Kan? Itu udah disuruh aja kayak gitu. Wa huwa kalamullah hurufuhu wa ma'ani. Dia adalah kalamnya Allah baik hurufnya atau makna-maknanya. Laisa kalamullah al-huruf dunal ma'ani walal ma'ani dunal huruf. Bukan kalamnya Allah huruf tanpa makna dan makna tanpa huruf, gitu maksudnya. Artinya kalamnya Allah adalah huruf dan makna. Kama huwa madhhabul kullabiyah wal asy'ariyah kama sabaqa syarh, sebagaimana ini mazhabnya al-kullabiyah dan asy'ariyah yang telah berlalu. Wa madhhabul haq, mazhab yang benar adalah annal qur'ana kalamullahi hurufuhu wa ma'ani. Al-Quran adalah kalam Allah baik hurufnya atau maknanya. Kama huwa qaulu ahli sunnah wal jamaah, sebagaimana ini adalah pendapat ahlussunnah wal jamaah. Wa huwa alladzi qamat alaihi al-adillah minal kitabi wa sunnah walhamdulillahi rabbil alamin. Dan inilah yang ditunjukkan oleh dalil Al-Quran sunnah, alhamdulillahi rabbil alamin. Lanjut, qala, pasal baru. Wujubul iman bi ru'yatil mu'minina rabbahum yaumal qiyamah wa mawadhi'ar ru'yah. Di sini pembahasan tentang wajibnya beriman tentang ru'yahnya Allah, ru'yahnya kaum mukminin kepada Allah Azza wa Jalla hari kiamat. Wa mawadhi'ur ru'yah, dan tentang apa? Di sini pembahasan tentang tempat-tempat di mana saja Allah Azza wa Jalla dilihat. Qala rahimahullah fasl wa qad dakhala aidan fi ma dzakarnahu min al-imani bihi wa bi kutubihi wa bi malaikatihi wa bi rusulihi al-imanu bi anna al-mu'minin yarawna yawmal qiyamah iyanan bi absarihim kama yarawna syamsa sahwa laisa biha sihabun. Qala syari rahimahullahu taala wa wajhu dukhulil imani bi ru'yah wajhu dukhulil imani fi ru'yah atau bi ru'yah fil imani billah wa bi kutubihi wa bi rusulihi, ya, sisi masuknya iman, dia beriman dengan ru'yahnya kita kepada Allah Azza wa Jalla, masuknya dia, ya, masuknya ru'yatul iman atau afwan, kecepatan anak ngomong. Sisi masuknya apa? Beriman kepada ru'yahnya Allah Azza wa Jalla di hari kiamat nanti, di dalam pembahasan iman kepada Allah, kepada kitab-kitabnya, kepada rasulnya adalah annallaha akhbara biha fi kitabih. Allah Azza wa Jalla karena mengkhabarkan hal tersebut di dalam Al-Quran. Wa akhbara biha Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi mengkhabarkan di dalam sunnah. Berarti faman lam yu'min biha, orang yang enggak beriman dengannya, kana mukadziban lillahi wa likutubi wa lirusulih, maka dia telah mendustakan Allah, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya. Fa innal ladzi yu'min billah wa kutubi wa rusuli
Karena orang yang beriman kepada Allah, kepada kitab-kitabnya, kepada Rasulnya, yu'min bikulli ma akhbaru bih. Mereka akan beriman dengan apa yang dikabarkan oleh Allah atau oleh Al-Quran, ya, atau oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa qauluhu iyanan, ay maksudnya bikasril ain, dengan mengkasrah ain, ru'yatan muhaqqaqatan la khafa'a fiha. Ya, melihat Allah Azza wa Jalla iyanan ini adalah penglihatan yang betul-betul pasti, yang jelas, tidak ada kesamaran sedikit pun di dalamnya. Falaysat majazan, bukan majaz hakiki tapinya. Kama taqulul mu'attilah, sebagaimana yang dikatakan apa? Al-mu'attilah. Bahwasanya kata mu'attilah, ya Allah dilihat tapi majaz. Ya, ketika dinisbatkan innakum satarawna rabbakum sampai akhir, misalkan majaz gitu terus mereka. Taqulul mu'attilah, apa? Kama taqulul mu'attilah. Titik harusnya. Ada titik enggak di situ? Nah, harusnya biar enggak samar. Kama yarawna syamsa sahwan laisa dunaha sihabun. Yang mana mereka nanti ngelihat Allah Azza wa Jalla sebagaimana mereka melihat matahari sahwan, ya, di hari yang cerah, terang benderang, cerah. Laisa dunaha sihab, tanpa ada awan sedikit pun yang menghalanginya. Wa kama yarawna al-qamara lailatal badri, sebagaimana mereka juga, ya, seperti melihat bulan purnama, ya, bulan di malam purnama. La yudhamuna fi ru'yatihi, mereka tidak berdesakan atau mereka tidak sulit di dalam melihatnya. Ru'yatun haqiqiyatun la masyaqqata fiha, ru'yah yang hakiki yang tidak ada masyaqqah, ya, kesulitan sedikit pun di dalam melihat Allah Subhanahu wa taala. Kama dalat ala dzalikal ayatu wal ahaditsul lati sabaqa syarhuha, sebagaimana hal tersebut telah ditunjukkan oleh ayat-ayat dan hadis-hadis yang telah berlalu penjelasannya di halaman 125 kalau di kitab ana. Wa qawlu yarawnahu subhanahu wa hum fi arasatil qiyamah thumma yarawnahu ba'da dukhulil jannah. Nah, hadza bayanun limawadhi' allati tahsulu fiha ru'yah. Di kalimat ini penjelasan tentang tempat-tempat yang terhasilkannya, terjadinya di dalamnya ru'yah. Wa dzalika fi mawdhi'ain, yang demikian pada dua tempat saja. Al-mawdhi'ul awal, tempat pertama, fi arasatil qiyamah, di arasatil qiyamah, sebagaimana hadis dalam Bukhari Muslim yang menetapkannya. Wal arasat jam'u arasah, jama' dari kata arasah. Wa hiyal mawdhi'ul wasi'ul la bina'a fihi. Arsah itu adalah al-mawdi'ul wasi', tempat yang sangat luas, alladzi la bina'a fihi, yang tidak ada sedikit pun bangunan padanya. Lepas begitu, ya. Berarti di mana? Mahsyar nanti. Wa arasatul qiyamah mawaqiful hisab, tempat berdirinya untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hal yahtasul mu'minuna bi ru'yatihi fi hadzal mawdi'? Apakah di tempat ini hanya khusus bagi orang yang beriman di dalam melihat Allah Azza wa Jalla, atau bagi kafir juga? Fil mas'alah salah satu aqwal. Dalam masalah ini ada 3 pendapat, ikhwan. Ya. Dikatakan yarahu fi arasatil qiyamah al-mu'minuna wal munafiquna wal kuffar. Dikatakan yang melihat Allah Azza wa Jalla di arasatil qiyamah adalah orang mukmin, munafik sekaligus kufar. Wakil dikatakan yarahul mu'minuna wal munafiquna faqad dunal kufar, ya, dikecualikan kafir. Yang ketiga, yarahul mu'minuna faqat, yang melihat hanya mukmin saja. Wallahu
a'lam. Di sini ada ta'liq wa syekh la yurajjih. Syekh tidak mentarjih. Wa rajih, yang rajih insyaallah huwal qaulul awal, adalah pendapat yang pertama. Dalilnya mana? Bidalili qaulihi ta'ala, dengan dalil firman Allah Ta'ala, ya ayuhan nasu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqi. Sesungguhnya kamu akan, wahai para manusia, sesungguhnya kamu kadih. Apa kadih? Telah bersusah payah untuk menuju Rabbmu. Famulaqi, dan niscaya kalian nanti akan bertemu Allah Azza wa Jalla. Ini manusia secara apa? Umum, istidlalnya gitu. Dan yang namanya al-mulaqa yaqtadi ru'ya, memberikan konsekuensi apa? Ru'ya, melihat. Makanya apa? Ya pendapat pertama yang insyaallah rajih. Dilihat oleh munafik, oleh kufar, oleh mukmin. Paham, Den? Antum nulis pakai tangan kiri. Hah? Hah? Bukan pakai tangan kanan. Capek. Untung antum bukan hidup di zaman pakai handam. Pakai tinta. Al-mawdi'u tsani, tempat yang kedua, yarahul mu'minuna ba'da dukhulihimul jannah. Ya, hanya dilihat oleh orang beriman setelah mereka masuk surga. Itu berarti di mana? Di surga. Kama tsabata dzalika fil adillah min kitab sunnah. Sebagaimana hal tersebut ditetapkan oleh Al-Qur'an sunnah, dalil-dalilnya. Wa sabaqa dzikru ba'dhi tilkal adillati masyruhatan, dan telah berlalu penyebutan dalil-dalil tersebut masyruhatan, ya, dengan syarah. Dengan apa? Dengan syarah. Udah disyarah. Wa sabaqa dzikru syubahi man nafar ru'ya ma'aradi alaihi, dan juga telah berlalu penyebutan syubhat orang yang menafikan ru'ya disertakan dengan bantahannya. Wal jannah fil lugha, jannah secara bahasa itu adalah al-bustan. Apa bustan? Taman. Wal muradu bihuna, tapi yang dimaksud di sini adalah ad-darul lati a'addaha Allahu li auliyaihi. Allahu akbar, ya. Adalah tempat yang Allah Azza wa Jalla telah sediakan untuk para wali-walinya. Ajib. Berarti surga udah ada belum ikhwan sekarang? Hah? Kenapa emang? Karena sudah disediakan. Uiddat lil muttaqin kafirin wala'iyadu billah. Ya, uiddat lil muttaqin, telah disediakan bagi orang yang, nah, tidaklah berkata telah disediakan, melainkan apa? Udah ada. Ya, bukan nanti diciptakan lagi, enggak, udah ada. Ya, sebagaimana makanan, ya, secara dalil akli. Antum udah makan belum? Belum, tuh udah Anda sediakan makanannya. Datang ke situ, mana? Oh, belum saya masak. Bentar. Apakah itu? Enggak digebugin. Dipukulin sama santri itu. Nah, wahya darun na'imil mutlaqil kamil. Ini adalah tempat yang penuh dengan kenikmatan secara mutlak. Artinya semuanya nikmat, enggak ada yang enggak nikmat. Semua nikmat. Sempurna. Masya Allah. Ini ya harapan kita ya, semoga nahnu min ahlil jannah. Amin. Wa qaulu syekh kama yasha'ullah min ghairi ihatatin wala takifin li ru'yah. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla kehendaki, maksudnya ya mereka melihatnya tanpa adanya ihatah. Tanpa mereka mencangkup, melingkupi Allah. Ya. Hanya sekedar melihat sebagaimana udah kita bahas kemarin ya. Dan juga Allah berfirman wala tudrikuhul absar. Allah tidak dapat diidrak. Idrak ini ihatah, dilingkupi. Ya, dengan mata kita. Nanti enggak. Sekedar lihat. Wala takifin lirri, dan enggak boleh kita apa di dalam isbat ru'ya, enggak boleh kita mentakif karena kita enggak ada kabar yang sabit dari Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana dilihatnya Allah Azza wa Jalla
kiamat. Allah alam bisawab, ya di surga maksudnya ya. Jazakumullahu khairan katsira. Wa barakallahu fikum. Insyaallah nuwasil qira'atana gadan biidznillah. Wa jazakumullahu khairan katsira wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.